Pernahkah kamu merasa sendiri? Merasa tidak dihargai, tidak dianggap, bahkan dilupakan? Mungkin kamu pernah berada di titik itu, saat semua orang menjauh, saat dunia terasa gelap dan kamu berpikir, apakah ada yang benar-benar mencintaiku? Tapi hari ini izinkan aku membisikkan sesuatu ke dalam hatimu, bahwa ada satu zat yang mencintaimu jauh lebih dalam dari siapapun yang pernah kamu kenal. Bahkan saat kamu tidak mengingatnya, dia tetap mengingatmu. Saat kamu menjauh, dia tetap mendekat. Saat kamu berdosa, dia masih menanti tobatmu dengan cinta yang tak bersyarat. Cinta Allah bukan seperti cinta manusia. Cinta manusia bisa pergi saat kita jatuh, tapi cinta Allah justru hadir lebih kuat saat kita paling lemah. Bayangkan, sebelum kamu dilahirkan, Allah sudah menuliskan takdir yang terbaik untukmu. Nafasmu saat ini, itu bukan sekadar proses biologis. Itu adalah kasih sayang Allah yang terus mengalir dalam tubuhmu. Setiap detak jantungmu adalah bukti bahwa Dia ingin kamu tetap hidup, tetap berjuang, tetap berharap. Dan ketika kamu menangis dalam sujudmu, tahukah kamu bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam hanya untuk mendengar doa-doa hambanya yang memanggilnya dalam sunyi? Siapa lagi yang rela turun hanya untuk mendengarkanmu? Itulah cinta, dan itu darinya. Mungkin kamu mengira dosamu terlalu banyak, tapi Allah lebih besar dari semua itu. Mungkin kamu berpikir hidupmu berantakan, tapi Allah adalah Sang Penata kehidupan. Cintanya tidak bersyarat, tidak bergantung pada seberapa baik kamu hari ini. Bahkan ketika kamu berpaling, Dia tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Jadi jangan biarkan dunia meyakinkanmu bahwa kamu tidak dicintai, karena saat semua orang berpaling, Allah tetap bersamamu. Saat kamu rapuh, Dia menguatkan. Saat kamu merasa tidak layak dicintai, Allah sudah terlebih dahulu mencintaimu, sejak sebelum kamu tahu cara mencintainya. Dan jika kamu benar-benar memahami seberapa besar cintanya, kamu akan menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena haru, karena akhirnya kamu sadar kamu tidak pernah sendiri. Cinta Allah dimulai sebelum kamu lahir. Sebelum kamu membuka mata pertama kali di dunia ini, bahkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasadmu di rahim ibumu, Allah sudah mencintaimu. Cintanya mendahului segalanya. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu alim, bukan pula karena kamu sempurna, tapi semata-mata karena kamu adalah ciptaannya. Dalam sebuah hadits syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika kita masih berupa janin berusia 120 hari, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang bahagia atau celaka. Bayangkan, Allah sudah memikirkan hidupmu bahkan sebelum kamu mampu menyebut namanya. Itulah cinta yang murni, cinta yang tidak menuntut apa-apa darimu. Lalu lihat bagaimana Allah mempersiapkan dunia untuk menyambutmu. Air susu ibu, tangan ayah yang bekerja siang malam, rumah tempatmu tumbuh. Semuanya adalah bagian dari kasih sayangnya yang tidak terlihat tapi nyata. Bahkan jika kamu tidak lahir dalam keadaan yang ideal, kamu tetap bisa melihat bahwa hidupmu diselubungi penjagaan yang lembut darinya. Pernahkah kamu selamat dari kejadian yang seharusnya mencelakakanmu? Itulah Dia yang tidak pernah lengah menjagamu. Dan yang paling menyentuh, ketika kamu masih belum mengenal apa itu syahadat, belum mengenal Al-Quran, belum tahu cara bersujud, Allah tetap memberimu nikmat setiap hari. Dia tidak menunggu kamu saleh dulu untuk memberimu oksigen. Dia tidak menunggu kamu berhijrah dulu untuk menggerakkan jantungmu. Nikmatnya tidak menuntut balasan. Itu adalah bentuk cinta yang paling tulus, karena Dia tidak butuh kamu tapi tetap ingin kamu bahagia. Allah tidak hanya menciptakanmu tapi juga mencintaimu dengan cara yang tidak kamu sadari. Coba renungkan, berapa banyak dosa yang kamu lakukan di masa lalu, tapi kamu masih bisa duduk hari ini dan membaca ini. Bukankah itu artinya Allah menutup aibmu dan memberimu kesempatan untuk berubah? Lihatlah betapa manusia mudah mencela dan menghakimi ketika kita salah. Tapi Allah, Dia menutupi kesalahanmu dari pandangan manusia. Dia jaga kehormatanmu. Dan bukan hanya itu, Dia juga beri kamu waktu, detik demi detik, untuk kembali kepadanya. Padahal Dia bisa saja menghentikan segalanya. Tapi tidak. Karena Dia mencintaimu. Dan Dia tahu, jauh di dalam hatimu, kamu sebenarnya ingin mendekat. Satu bukti cinta Allah yang paling dahsyat adalah saat Dia memberikanmu hidayah, meskipun kamu mungkin merasa tidak pantas menerimanya. Hidayah itu mahal. Tidak semua orang bisa merasakannya,
Tapi jika hari ini kamu masih punya niat untuk sholat, masih merasa bersalah ketika berbuat dosa, masih ingin memperbaiki diri, itu artinya Allah sedang menggenggam hatimu. Dia belum melepaskanmu. Mungkin kamu pernah merasa jauh dari Allah, tapi jarak itu bukan karena dia menjauh, melainkan karena kamu yang melangkah mundur. Tapi kabar baiknya, setiap kali kamu kembali, Allah tidak berkata terlambat. Dia menyambutmu dengan tangan terbuka, dengan pelukan rahmat, dengan senyum kasihnya yang tidak pernah pudar. Kamu bukan siapa-siapa di hadapan manusia, tapi kamu sangat berharga di hadapan Allah. Dan itu bukan sekadar teori, itu kenyataan. Dan jika kamu renungkan ini dengan hati yang jujur, air mata akan mengalir. Karena kamu akhirnya sadar, kamu dicintai lebih dari yang kamu kira. Saat kamu terjatuh, cinta Allah justru lebih dekat. Dalam hidup ini pasti ada momen di mana kamu merasa gagal. Gagal menjaga diri, gagal menjaga hati, atau gagal menjaga hubungan dengan Allah. Kamu jatuh dalam dosa, kamu lalai. Kamu mungkin merasa kotor, hina, dan tidak layak kembali. Kamu berpikir, apakah Allah masih mau menerimaku? Tapi inilah yang membedakan cinta Allah dari cinta siapapun di dunia ini. Allah justru lebih dekat ketika kamu terjatuh. Manusia sering menjauh saat kita melakukan kesalahan. Teman bisa menjauh, keluarga bisa kecewa. Tapi Allah, Dia justru menantimu. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya Aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan seberapa besar langit itu. Tapi cinta dan ampunan Allah lebih besar dari semua dosamu. Bahkan jika dosa-dosamu memenuhi langit dan bumi, selama kamu kembali dan meminta ampun, Allah akan hapuskan semuanya. Bukan sebagian, tapi semua. Saat kamu bangun di malam hari, dengan air mata dan hati yang penuh penyesalan, Allah tidak hanya mendengar, Dia membalas. Dengan ampunan, dengan ketenangan, dengan cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pernahkah kamu merasakan tangisan dalam sujudmu terasa begitu ringan di hati? Itu karena Allah sedang membersihkan jiwamu. Dia sedang menyembuhkanmu dari luka-luka dosa. Karena cintanya bukan untuk orang-orang sempurna. Cintanya justru untuk mereka yang ingin memperbaiki diri. Lihatlah Nabi Yunus yang terjatuh ke dalam perut ikan karena kesalahan dan keputusasaannya. Tapi justru dari dasar lautan gelap Allah mendengarkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan apa yang Allah lakukan? Dia selamatkan Yunus, karena dia tahu hambanya telah kembali. Atau lihatlah kisah seorang lelaki pembunuh 100 nyawa. Dia merasa sudah terlalu hina untuk mendapatkan rahmat. Tapi setelah bertekad untuk berubah, Allah jadikan bumi memendek demi menyambutnya kembali. Bahkan para malaikat pun berebut antara azab dan rahmat. Hingga akhirnya Allah memenangkan cintanya. Dia ampuni pembunuh itu karena ia kembali. Itulah cinta yang tidak bisa kamu temukan dari siapapun selain Allah. Mungkin kamu pernah menyendiri, duduk di sudut kamar, merasa sudah sangat kotor untuk kembali berdoa. Tapi percayalah, satu istighfar dari hatimu yang jujur bisa menjadi gerbang bagi cinta Allah yang luasnya tak terbatas. Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk mencintaimu. Justru dalam keterjatuhanmu Allah ingin kamu tahu, kamu tidak harus jadi malaikat untuk dicintainya. Kamu hanya perlu jujur, ikhlas, dan benar-benar ingin kembali. Dan saat kamu bersujud setelah sekian lama lalai, jangan heran jika hatimu terasa hangat. Itu adalah sambutan cinta dari Tuhanmu. Seakan Dia berkata, akhirnya kamu pulang. Dan sungguh, tidak ada pelukan yang lebih indah dari pelukan ampunannya. Bukti cinta Allah lewat ujian dan air mata. Mungkin kamu pernah bertanya, kalau Allah mencintaiku, kenapa hidupku terasa berat? Kenapa kamu kehilangan orang yang kamu sayangi? Kenapa doamu belum dikabulkan? Kenapa sakit tak kunjung sembuh, rezeki tak juga lapang? Atau kesedihan selalu datang silih berganti? Tapi tahukah kamu, justru disitulah salah satu bukti paling nyata dari cinta Allah. Allah tidak menguji sembarang orang. Ujian bukan berarti Allah membencimu. Sebaliknya, ujian adalah tanda perhatiannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti seorang guru yang ingin muridnya naik kelas, ia akan menguji. Tapi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Allah ingin kamu tumbuh, bukan hancur.
ingin kamu semakin dekat bukan semakin jauh. Ujian itu menyakitkan ya, air mata itu nyata. Tapi sadarkah kamu, dalam setiap kesulitan Allah sedang membuka ruang-ruang doa yang dulu jarang kamu panjatkan. Allah sedang membuat hatimu lebih lembut, lebih peka dan lebih bergantung padanya. Bukankah kita seringkali baru benar-benar ingat Allah saat hidup kita diguncang? Saat semua pintu tertutup, barulah kita menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, tolong aku." Dan saat itulah Allah sedang sangat dekat, karena hamba yang menangis dalam doa jauh lebih Allah cintai daripada hamba yang sombong dalam senang. Lihatlah Nabi Ayub, ujian sakit, kehilangan dan kemiskinan melanda bertahun-tahun. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu cinta Allah lebih besar dari rasa sakitnya. Dan ketika ia berseru dalam doanya, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Allah langsung mengangkat penderitaannya. Atau lihat Maryam, ibu Nabi Isa, yang harus melahirkan sendirian di bawah pohon kurma tanpa siapapun. Tapi justru dari rahim rasa sakit itu, lahirlah salah satu nabi mulia. Itulah cinta Allah, menjadikan air mata sebagai awal dari keberkahan yang besar. Kamu mungkin tidak paham sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur. Karena Allah mengujimu saat itu. Karena melalui ujian itulah kamu menemukan kekuatan yang tak kamu sangka. Melalui kehilangan itulah kamu bertemu Allah dalam kesendirianmu. Cinta Allah bukan berarti hidupmu tanpa air mata, tapi justru lewat air matamu Allah membersihkan jiwamu. Dia menghapus dosa-dosamu. Bahkan mungkin, melalui rasa sakit itu Allah sedang mengangkat derajatmu di sisinya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Mereka terlihat bahagia, tapi kamu tidak tahu perjuangan dan ujian yang mereka tanggung. Fokuslah pada satu hal, bahwa setiap ujian yang Allah beri padamu itu bukan hukuman tapi tanda perhatian. Dan di balik setiap air mata yang kamu teteskan dalam sujud, ada pahala yang Allah catat, ada cinta yang Allah berikan, ada rahmat yang Allah turunkan. Jadi jangan menyerah, jangan merasa ditinggalkan. Karena dalam setiap luka Allah sedang berkata padamu, "Aku di sini, dekat sekali, pulanglah padaku." Ketika semua pergi, Allah tetap tinggal. Hidup ini seringkali mengejutkan. Kadang orang yang paling kamu percaya justru yang pertama meninggalkanmu. Teman yang dulunya tertawa bersamamu perlahan menjauh. Keluarga yang kamu harap memahami malah tak peduli. Bahkan cinta yang kamu perjuangkan bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Dan di saat semua pergi, kamu duduk sendiri, terdiam, bertanya dalam hati, "Siapa yang masih peduli padaku sekarang?" Tapi di saat itulah, kamu harus tahu satu hal. Allah tidak pernah pergi. Dia tidak seperti manusia. Dia tidak meninggalkanmu karena kamu salah. Tidak menjauh karena kamu jatuh. Tidak berpaling saat kamu sedang rapuh. Allah tetap di sana. Diam-diam menjaga, diam-diam menguatkan. Diam-diam menyentuh hatimu lewat hal-hal kecil yang mungkin kamu abaikan. Seperti ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seperti air mata yang tiba-tiba mengalir saat kamu mengingatnya. Seperti pelukan hangat dalam doa yang kamu panjatkan sendiri. Allah adalah satu-satunya yang tidak akan meninggalkanmu. Bahkan saat kamu melupakannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini tidak menyuruhmu bersyarat. Tidak mengatakan aku akan dekat jika kamu sempurna. Tidak. Allah bilang, "Aku dekat. Titik. Tak perlu sinyal. Tak perlu antrian, tak perlu waktu tertentu. Saat semua orang tak bisa dihubungi, Allah selalu bisa kamu ajak bicara. Bahkan dalam hatimu sekalipun, mungkin kamu pernah menangis tapi tidak ada yang mengerti. Tapi Allah selalu tahu alasan di balik air matamu. Bahkan sebelum kamu bisa mengungkapkannya, Dia tahu luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Dia tahu ketakutan yang kamu simpan rapat-rapat. Dan yang lebih indah, Allah mencintaimu tanpa syarat. Manusia mencintaimu selama kamu menyenangkan, selama kamu tidak merepotkan, selama kamu sesuai dengan harapan mereka. Tapi Allah, Dia mencintaimu apa adanya. Bahkan saat kamu penuh celah, Dia tetap bersedia mendekapmu dalam rahmatnya. Pernahkah kamu berpikir, kenapa kamu bisa bertahan sejauh ini padahal rasanya kamu sudah ingin menyerah sejak lama? Itu karena ada tangan Allah yang menopangmu tanpa kamu sadari. Saat kamu tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, kamu masih punya Dia yang memiliki segalanya.
Allah itu tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lalai. Bahkan ketika kamu terlelap, Allah menjaga jantungmu berdetak. Saat kamu bingung, Allah tuntun hatimu pada jalannya. Saat kamu merasa paling sendirian, Dia sedang paling dekat denganmu. Jadi jika hari ini kamu ditinggalkan orang yang kamu sayang, jangan putus asa. Karena mungkin Allah sedang mengosongkan ruang di hatimu agar hanya Dia yang mengisinya. Mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari cinta yang salah, agar kamu kembali kepada cinta yang paling benar. Dan saat kamu merasa dunia telah menutup pintu-pintunya, lihatlah ke atas. Langit masih terbuka untukmu. Allah masih menunggumu untuk sekadar berkata, "Ya Allah, aku butuh Engkau." Percayalah, bahkan jika semua orang berlalu, Allah tetap tinggal. Dan bersamanya, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Cinta Allah di hari kiamat. Di dunia ini kita sering mendengar kisah cinta yang menyentuh. Cinta orang tua yang berkorban untuk anaknya, cinta seorang sahabat yang setia, atau cinta dua insan yang saling menjaga. Tapi dari semua bentuk cinta itu, tak ada yang bisa menandingi cinta Allah kepada hambanya di hari kiamat. Hari di mana semua akan sibuk menyelamatkan diri masing-masing, kecuali Dia. Hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan. Bahkan para nabi pun berkata, "Ya Rabb, selamatkan aku, selamatkan aku." Hari di mana tidak ada lagi ayah yang bisa menolong anaknya. Tidak ada ibu yang bisa mendekap anaknya. Semua lari dari satu sama lain. Semua takut. Semua berharap ada secercah rahmat. Tapi tahukah kamu, di saat semua makhluk takut, Allah tetap mencintaimu. Bahkan saat itu Allah masih mencari-cari alasan untuk menyelamatkanmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena cintanya tidak pernah bergantung pada kesempurnaanmu. Allah menyediakan naungan di bawah arsy-Nya bagi 7 golongan manusia. Padahal tidak ada naungan lain saat itu selain naungannya. Di antara mereka adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid, orang yang bersedekah diam-diam, orang yang menangis karena takut kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Lihatlah, bahkan sekecil air mata karena takut kepadanya bisa menjadi tiket perlindungan. Air mata yang mungkin kamu kira sepele, ternyata begitu berharga di mata Allah. Lalu lihat bagaimana Allah berinteraksi dengan hambanya yang berdosa. Dalam satu hadits disebutkan, ada seseorang yang datang membawa dosa sebesar gunung. Tapi Allah berkata, "Apakah kamu memiliki satu kebaikan?" Hamba itu menjawab, "Aku tidak punya apa-apa selain keyakinanku bahwa Engkau Maha Pengampun." Dan dengan itu Allah memasukkannya ke surga. Begitu besar cinta Allah, hingga Dia jadikan ampunan sebagai kunci utama di hari di mana semua amal diperhitungkan. Bahkan ada hadits qudsi yang mengatakan, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan jika kamu yakin bahwa Allah akan menyelamatkanmu, maka Allah akan menyelamatkanmu. Cintanya begitu luas hingga satu prasangka baikmu saja bisa menjadi penghapus dosa-dosamu. Dan lihat satu pengorbanan Allah yang paling menyentuh. Ketika seluruh makhluk meminta syafaat pada para nabi, semua menolak karena takut. Tapi ketika giliran Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, beliau bersujud dan memohon syafaat, dan Allah mengizinkannya. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan ada umat yang hampir masuk neraka. Tapi karena dalam hatinya masih ada iman sekecil biji sawi, Allah mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Itulah cinta yang tak dapat dibalas, tak dapat diukur, tak dapat dibayangkan. Cinta yang tak menuntut balasan, hanya ingin kamu selamat. Di hari saat semua orang sibuk, Allah tetap tidak ingin kamu binasa. Dia tetap menanti satu alasan, sekecil apapun, untuk mengampunimu. Jadi jika hari ini kamu merasa hina karena dosa, merasa tak layak karena masa lalu, ingatlah, kamu masih punya harapan, karena cinta Allah lebih besar dari murkanya. Dan Dia tidak pernah lelah mencintai hambanya yang ingin pulang. Kesimpulan, sekarang kamu sudah tahu, cinta Allah bukanlah cinta biasa, bukan cinta yang datang dan pergi, bukan cinta yang bergantung pada seberapa baik kamu bersikap, tapi cinta yang tetap ada. Bahkan saat kamu tersesat, jatuh, gagal, dan menangis dalam kesendirian, kamu tahu bahwa ketika kamu jatuh dalam dosa, Allah tetap menunggu kembalimu. Ketika kamu diuji, itu bukan bentuk murka, tapi bukti cinta yang ingin mendekatkanmu kepadanya. Ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal.
Dan ketika hari kiamat tiba, Allah masih ingin menyelamatkanmu. Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Kenapa kamu masih ragu untuk kembali? Kenapa kamu masih menunda untuk sujud dan menangis di hadapannya? Kenapa kamu masih merasa tidak layak? Padahal Allah sudah lebih dulu menyatakan cintanya padamu. Allah tidak menuntutmu menjadi sempurna. Dia hanya ingin kamu pulang, datang dalam keadaan apapun, dengan hati yang hancur, dengan dosa yang menumpuk, dengan air mata yang belum berhenti. Datang saja. Karena Allah berjanji siapapun yang datang kepadanya, dia akan datang lebih dekat. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Hadis riwayat Muslim. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah sekarang. Karena jika kamu membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa Allah sedang mengetuk hatimu. Dia sedang mengundangmu dengan lembut untuk kembali merasakan pelukannya. Pelukan yang tidak menyalahkan. Pelukan yang tidak mengungkit masa lalu. Pelukan yang hanya ingin kamu bahagia. Di dunia dan akhirat. Kembalilah walau perlahan. Mulailah walau sedikit. Bersujudlah walau hanya sebentar. Karena setiap langkah kecilmu menuju Allah akan diganjar dengan rahmat dan cinta yang besar. Dan saat kamu benar-benar kembali, kamu akan merasakan hal yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ketenangan yang dalam, bukan karena masalah selesai, tapi karena kamu tahu kamu tidak sendirian lagi. Karena kamu tahu ada Allah yang sejak awal selalu mencintaimu. Dan kali ini kamu tidak akan menyia-nyiakan cinta itu lagi.